Pernah nggak sih dapat klien yang nyebelin atau maki-maki Anda gitu? Kalau itu sih udah gak perlu ditanya ya. Untuk klien, Nah sekarang kita kedatangan tamu dari Rebahan Kreator Crew. Perkenalkan diri Anda. halo, nama saya Kaunen ya. Anda menjabat sebagai apa di sini? Di sini menjabat sebagai editor. Editor. Sebelum merangkak ke dunia seperti ini, dulu sih Anda ngapain sih dunia editor? Dulu tuh saya banyak sih pengalamannya. Saya pernah menjadi tukang mebel, tukang kayu. Saya pernah lama menjadi tukang kayu. Terus saya juga pernah jualan online, bahkan jualan keliling, jualan mangkal, banyak lah. Apa sih motivasi Anda bisa berkecimpung di dunia entertain seperti ini? Ini ya. Sebenarnya sih emang hobi saya sih emang seperti ini ya dari dulu. Cuman karena kalau dulu kan nggak tahu cara nyalurinnya kan gimana. Jadi cuma ngedit-ngedit biasa kalau dulu kan. Emang kalau untuk jadi editor sebenarnya dari dulu saya udah suka ngedit sebenarnya dari dulu. Cuman karena mungkin sudah dikasih jalannya kali ya. Jadi ya seperti ini sekarang. Job pertama Anda itu apa ya? Oh iya, job pertama tuh aku tuh dulu pernah bikin konten buat YouTube. Buat dari Mas siapa, lupa lagi saya. Itu saya pernah dibayar satu kali ngedit tuh cuma 50.000. Dan ngerjainnya tuh sampai 1 malam. Job yang paling besar buat saat ini apa? Buat saat ini ya, saya pernah ngerjain job jadi project dari Pertamina. Ya lumayan agak besar ya. Mungkin itu Pertamina sama yang perusahaan video klip paling. Terus jadi keseharian Anda editing di sini kan biasanya jenuh atau ngantuk atau apa. Nah, dari selama ngedit itu apa sih yang Anda lakukan biar mood Anda naik? Itu ya. Sebenarnya sih kalau ngedit sih emang ada sih ya kayak ngantuk, malas, bosen kan. Itu sudah wajar kan ya. Cuman kan karena kita tuh emang hobi. Kita emang udah hobi ngedit dari dulu kan. Jadi nggak kerasa lagi kerja gitu. Jadi kan gini, kalau misalkan kita kerja kan kita dituntut kesehariannya tuh harus pakai pakaian rapi, harus punya harus cara berbicara harus sopan misalkan gitu. Kalau kita kan di sini nggak, kita kan kerja sendiri. Jadi kalau jadi nggak sama sekali nggak ada tuntutan untuk harus gini nggak perlu. Harapan Anda untuk tim Rebahan Kreator tuh seperti apa? Ya, harapan saya ya buat tim mudah-mudahan kita tuh bisa semakin maju, semakin dikenal juga sama orang lain. Kita tuh bisa lebih banyak proyek-proyek yang lain, yang lebih besar, lebih tinggi bayarannya. Ya, tapi yang paling penting sih kita bisa meningkatkan kualitas kita. Itu aja sih. Sekarang kan di dunia editing ya, di dunia editor, selain itu ada gak sih kesampingannya gitu? Sampingan ya, kalau untuk sekarang sih kayaknya nggak ada deh. Kalau dulu sih masih berkecimpung di dunia online kan, jualan online, kayak jualan apa gitu kan, via online, via Shopee, Lazada. Kalau sekarang sih udah fokus di editing aja. Soal fokus untuk pekerjaan ya, bukan pekerjaan sih, untuk fokus menggapai yang Anda mau, seperti apa sih pengalaman Anda? Iya. Pastinya untuk anak-anak yang mau berkreatif gitu. Ya, jadi gini, sebelum kita melakukan suatu misalkan kita nih mau berkecimpung di bidang editing atau bidang fotografi atau bidang videografi kan, kita tuh harus benar-benar fokus. Kita tuh harus ngelupain semua ngelupain semua kerjaan kita. Jadi jangan misalkan kita jualan online, terus kita mau juga jadi editing, mau juga jadi fotografer. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan kita mau jualan online, fokus ke jualan online. Kalau misalkan kita mau fokus di editing, fokus di editing. Soalnya saya pernah mengalami suatunya pernah saya alami itu.
Jadi saya tuh pernah merangkul semua pekerjaan dengan harapan supaya pendapatan kan, penghasilan saya bisa bertambah kan. Kalau misalkan logikanya kan seperti itu, semakin banyak kerjaan kan semakin banyak juga penghasilan. Ternyata enggak loh. Jadi walaupun kita punya banyak pekerjaan, tapi penghasilan tetap sama. Jadi meskipun kita merangkul banyak pekerjaan ya, ini diambil, itu diambil, ini diambil gitu kan, tapi ternyata pendapatan kita nggak sama sekali nggak berubah, nggak naik, malah berkurang loh. Minus. Iya, malah minus. Karena mungkin itu faktornya karena kita nggak fokus, jadi setengah-setengah gitu. Jadi jualan online setengah-setengah, dia editing setengah-setengah, gitulah. Apa motivasi Anda untuk orang-orang yang kreatif tapi dia nggak punya modal sama sekali Ya, atau minim? sebenarnya modal tuh nomor kesekian ya. Saya tuh percaya sekali, karena yang namanya modal tuh sama sekali bukan gak penting, tapi kita tuh jangan terlalu memikirkan modal. Pengalaman saya waktu jualan online saya sama sekali gak punya modal. Modal saya tuh kalau nggak salah cuma 600.000 dulu. Sedangkan modal yang harus kita golangkan itu, modal yang harus kita putarkan ya, itu tuh sekitar jutaan lah, 200 jutaan gitu kan, lumayan kan. Sedangkan modal saya itu cuma 600.000 modal awalnya tuh. Jadi sebenarnya modal tuh nggak terlalu penting lah. Yang penting tuh kita jalani dulu. Nanti begitu di jalan, yang namanya modal, terus pemasaran dan lain-lain, nanti juga ada di jalan. Seperti itulah. Soalnya kan Tuhan itu ngasih kita sebuah jalan ketika kita mau melangkah. Oke. Apa sih yang bikin Anda semangat untuk berkarya seperti ini? Yang bikin saya semangat ya, banyak sih, sebanyak faktor kan. Pertama kan dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang terdekat. Itu sih yang membuat saya semangat. Di Rebahan Kreator tuh berapa orang sih sebenarnya? Rebahan Kreator tuh untuk sekarang sih cuman paling sekitar 5 orang. 5 orang tuh di bagian masing-masing ya. Editing 2, di fotografer, di modeling, di desain grafis. Baru 5 sih untuk sekarang. Ini misi ya. Misi misalkan ini Anda sekarang mau kecemplung di dunia fotografi misalkan. Nah, visi Anda tuh seperti apa sih? Misi apa visi? Misi ya. Misi mas. Misi kan yang penting kan kita tuh, kalau misi itu kan sebuah sebuah pencapaian yang harus kita tuju kan. Jadi yang penting kan kita tuh harus bisa meningkatkan kualitas dari editing kita, dari suatu karya kita gitu, supaya orang lain kan percaya sama kita. Buat untuk pemasarannya seperti apa? Pemasaran sih sebenarnya gampang sih, bukan gampang sih. Kebanyakan tuh karena kalau misalkan kita udah dikenal, kalau misalkan kita udah, orang-orang udah pada tahu kan perusahaan kita, sebenarnya nggak perlu dipasarkan juga, mereka datang sendiri. Untuk misal sekarang saya mau nanya soal editing. Pernah dapat klien kayak apa sih yang ngeselin dulu lah? Ya, sebelumnya saya minta rokok dong mas. Kok kamu tahu sih? Semua koleknya? Biasa dong. Enggak tuh. Oh, mana nanya yang mau ya. Nah, sekarang saya mau nanya soal editing mas. Pernah gak sih dapat klien yang nyebelin atau maki-maki Anda gitu? Kalau itu sih udah gak perlu ditanya ya. Untuk klien, kita tuh bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan klien, karena kan memang klien adalah raja kan. Dia tuh mau sesuatu yang dia tuh punya gambaran mau seperti ini, mau seperti itu. Cuman kan kadang kan kita sendiri nggak tahu. Jadi dia sendiri nggak bilang, misalkan dia cuma bilang misalkan, mas ada yang kurang nih. Kurangnya apa ya? Itu saya nggak tahu kan, mas yang editingnya, mas kan yang editornya. Nah kadang kan kita bingung tuh. Dia tuh pengen seperti itu, tapi gambarannya aja nggak ada gitu. Kadang saya bingung sendiri gitu. Begitu diiniin salah, dirubah segini salah. Malah kan akhir-akhirnya balik lagi ke awal.
Kalau dapat klien yang menyenangkan mas bisa pernah nggak? Oh banyak sih klien, rata-rata sih klien saya sih menyenangkan semua ya. Dari bonusnya, dari cara mereka menyampaikan gitu kan, menyampaikan apa yang dia mau gitu kan. Sebenarnya kalau kliennya enak gitu, kita ngeditnya juga enak.